Pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam yang muncul di Mesir, India, dan Turki pada abad modern, secara langsung atau tidak langsung, berpengaruh pada gerakan Islam di Asia Tenggara. Para tokoh Islam di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menyerap secara selektif ide-ide pembaruan dari tokoh-tokoh Islam luar negeri yang telah disebutkan sebelumnya. Pengaruh tersebut diakui oleh para tokoh Islam dan intelektual Islam di Indonesia berikutnya dalam bentuk tulisan-tulisan. Misalnya, pada tahun 1961, Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), menulis buku berjudul Ngaruh Muhammad Abduh di Indonesia pada tahun 1969. Hari A. Muktiela, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, menulis buku berjudul Alam Ikiran Islam Modern di Indonesia pada tahun 1973. Tulisan Deliar Noor diterbitkan oleh Oxford University Press berjudul The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900 sampai 1942. Buku tersebut diterbitkan dalam versi bahasa Indonesia pada tahun 1980 berjudul Arakan Modern Islam di Indonesia tahun 1900 sampai 1942. Tulisan serupa masih banyak muncul di Indonesia di tahun-tahun berikutnya. Dari buku Hari A. Muktiela dapat diketahui adanya 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu: pertama, adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. Kedua, adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. Ketiga, adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. Keempat, adanya gejala dari golongan inteligensia tertentu yang merendahkan Islam. Kelima, adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Pada akhir abad ke-19, ada banyak kaum muslim muda Indonesia yang belajar ke Mekah dan Mesir. Di sana mereka bersentuhan dengan ide-ide pembaruan. Mereka membaca majalah-majalah yang diterbitkan khusus untuk misi pembaruan Islam, seperti majalah Al-Urwatul Wuthqa dan Al-Manar yang terbit di Mesir. Misi pembaruan melalui media majalah kemudian ditiru oleh para ulama pembaru di beberapa tempat di Asia Tenggara. Di Singapura, terbit sebuah majalah dengan nama Majalah Al-Imam terbit pada tahun 1908. Di Minangkabau dengan nama Majalah Al-Munir terbit tahun 1911 dan di Yogyakarta dengan nama Suara Muhammadiyah. Ada banyak tokoh Islam di Indonesia yang sepaham dengan misi pembaruan tersebut, tetapi dalam buku teks ini tidak disebut semuanya. Di antara mereka adalah Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin asal Padang yang hijrah ke Singapura. Tokoh ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gerakan pembaruan di Asia Tenggara. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. Kedua tokoh ini dipandang penting sebab keduanya menjadi pelopor pembaruan Islam di Minangkabau. K. Hari Ahmad Dahlan, pendiri organisasi atau Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November tahun 1912 di Yogyakarta. K. Hari Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama NU pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Jombang, Jawa Timur. K. Hari Ahmad Dahlan adalah teman seperguruan dengan tokoh Islam pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama NU, yaitu K. Hari Hasyim Asy'ari. NU didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926. K. Hari Ahmad Dahlan dan K. Hari Hasyim Asy'ari berguru pada guru yang sama ketika belajar di Mekah, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Pengaruh Islam juga terjadi dalam masyarakat Indonesia. Contohnya di bidang politik, nampak dalam penggantian gelar raja berganti menjadi sultan, pemimpinnya disebut khalifah, dan dalam sistem kesultanan nilai-nilai Islam menjadi dasar dalam pengendalian kekuasaan. Adapun faktor yang mendorong pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia adalah perjuangan kembali Al-Quran dan Sunnah, serta dukung untuk melawan ketidakpuasaan sistem atau strategi yang digunakan untuk Quran dan Sunnah. Pembaruan Islam itu sendiri bertujuan untuk memperkuat ajaran-ajaran dan prinsip Islam kepada pemeluknya,
memperbaharui dan menghidupkan kembali berbagai prinsip-prinsip dalam Islam yang telah dilalaikan oleh umat Islam. Sekian, terima kasih, maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama maupun kata-katanya.